Guru mengaji tidak dapat, pemandi jenazah tidak dapat. Kenapa? Daerah-daerah kabupaten kota berharap dari haknya mereka, bukan hak provinsi loh, haknya mereka. Ini betul-betul zalim. Ya, jadi hati-hati. Jadi betul kita bilang jampo bale-bale, betul sekali. Ya, maka dengan itu Bapak Ibu sekalian. Saya akan pertama berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan. Waktunya adalah 30 detik. Bapak silakan. Utang pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 1,709, 1,4019110. Besar sekali. Kalau dilihat ini pertumbuhan ekonomi kita di bawah rata-rata nasional 4,51, padahal nasional 5,05. Makassar 5,31. Kontribusi Makassar adalah 34,67%. Kalau kita keluarkan Makassar dari Sulawesi Selatan, maka kerja-kerja pemerintah terdahulu hanya sekitar 2,9%. Bapak-bapak Ibu tahu bahwa pertanyaannya. Baik, waktunya sudah habis. Kami belum mendengar adanya 5 detik terakhir. Langsung kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk diberikan jawaban. Waktunya adalah 2 menit. Saya tidak tahu mau jawab apa, karena pertanyaannya tidak ada. Tapi karena ini saya coba tebak-tebak aja pertanyaannya. Pertanyaannya pertama terkait masalah utang. Saya sampaikan, pemerintah harus paham terkait yang mana namanya dana bagi hasil, yang mana utang. Tidak pernah diklasifikasikan dana bagi hasil sebagai utang. Yang kedua, sepanjang sejarah gubernur selalu 3 bulan terakhir DBH tidak terbayarkan. Kenapa? Karena siklus per 3 bulan. Per triwulan baru dilaksanakan. Pertanyaan saya, kalau September, Oktober, November, Desember, kira-kira dibayarnya kapan? Ketika closingnya 31. Pasti menyeberang. Kemudian di semua pemerintah di seluruh Indonesia, bulan Januari, Februari, Maret, DPA baru tercipta ketika Februari baru bisa terlaksana. Kemudian kapan bayarnya? Rata-rata dalam Maret. Dan saya meninggalkan pemerintahan, saya bayar DBH sampai bulan 9, bulan 6, dan kemudian ada fase. Infrastruktur yang terbayarkan itu terakhir tinggal 54 miliar. Dan sekarang Bapak tahu, 1 tahun saya tinggalkan, bisa hitung berapa ratus miliar yang sekarang terjadi. Apa yang terjadi? Bahwa kita harus paham sistem pemerintahan. Banyak ini isu terkait masalah defisit, tapi dia tidak paham. Terkait, saya luruskan saja. Terkait masalah defisit. Kita perencanaan selalu dalam estimasi standar internasional selalu ada plus minus 15%. Saya harus melebihkan. Kenapa? Makanya terjadi di Makassar, apa yang terjadi? Selalu silvat 700 miliar, setiap tahunnya rata-rata 500 dan sebagainya. Artinya ada uang masyarakat yang tidak dibelanjakan oleh pemerintah. Saya selalu melebihkan 1% lebih plus minus 15% dalam setiap estimasi. Untuk apa? Supaya kalau ada yang tidak terlaksana, saya punya opsi yang kedua. Karena tidak mungkin kita kembali di pembahasan di tahun lalu. Itu adalah strategi dalam budgeting. Dan saya selalu silpa dalam 3 tahun. Selalu saya silpa dalam 3 tahun. Baik, waktunya sudah habis. Silakan paslon 1 ditanggapi. Waktunya 1,5 menit. Pak Andi Sudirman yang saya hormati, saya dulu dapat waktu Pak SYL jadi gubernur. Semua dana bagi hasil dibayarkan utuh kecuali Desember. Desember masuk tahun kemarin. Jadi Pak, bukan semua pemerintahan, nanti pemerintahan Bapak seperti ini. Bapak tahu akibatnya. Dalam neraca pendapatan semua kabupaten kota, kasihan mereka. Mereka tidak bisa bayar TPP-nya para guru di seluruh Sulawesi Selatan. Begitu menderita para guru tidak dapat TPP. Para honorer tidak dapat TPP. Guru mengaji tidak dapat. Pemandi jenazah tidak dapat. Kenapa? Daerah-daerah kabupaten kota berharap dari haknya mereka, bukan hak provinsi loh. Haknya mereka. Ini betul-betul zalim. Ya, saya saja Makassar sekarang belum terbayar sekitar 250 miliar. Padahal itu masuk dalam neraca. Semua aturan negara tidak boleh dilanggar seperti itu. Zaman Pak Syahrul Yassin Limpo betul-betul disiplin anggaran bagus sekali. Karena kami menerima utuh dana bagi hasil. Alhamdulillah pemerintah pusat mendengarkan jeritan kami,
tahun depan dana bagi hasil langsung ke pemerintah Kota Makassar dan pemerintah kabupaten kota. Bapak Ibu yang saya hormati, maka dengan itu terlihat dalam penampilan APBD. Bayangkan di sini di APBD pemerintah Sulawesi Selatan 9,2 triliun, pendapatan 4,8 triliun, tapi belanja modalnya hanya 8,72. Baik, waktunya sudah habis Bapak, dan kami berikan kesempatan kepada paslon nomor 2 untuk memberikan tanggapan balik, waktunya 1 menit. Baik, selama saya gubernur, alhamdulillah TPP selalu terbayarkan ASN, bahkan dinaikkan. Yang saya mau sampaikan saja bahwa silakan dicek. Ini seolah-olah kita mau sampaikan bahwa Pemprov berutang, kemudian nanti saya akan bantu utangnya. Padahal Kota Makassar sendiri juga punya utang dalam neracanya. Nah, ini harus dilihat dulu ini. Yang saya mau sampaikan adalah, saya tidak mau melaksanakan apa yang saya mau ceritakan tentang pemerintah sebelum saya. Mereka telah berbuat gubernur sebelum saya yang terbaik pada eranya. Saya menghormati Bapak Syahrul Yassin Limpo, Pak Prof Nurdin Abdul dan sebagainya. Dan kemudian saya melanjutkan. Saya hanya memaksimalkan apa yang terjadi. Dan paling penting saya sampaikan bahwa kami melaksanakan yang terbaik. Kami membangun infrastruktur ketika terlanda COVID besar-besaran. Dan ketika pendapatan terdegradasi sampai 500 miliar. Kami juga mendapatkan limpahan dari pusat juga bagaimana tekanan ketika kami harus melaksanakan mandiri juga. Itu sudah pemerintahan, makanya kita di situ. Baik, waktunya sudah habis untuk paslon nomor 2 memberikan tanggapan balik. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk bisa memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Diperhatikan betul Bapak, waktu bertanyanya hanya 30 detik saja. Silakan. Kota Makassar, kakanda yang saya cintai. Ini kota lihat, Kota Makassar realisasinya tahun 2021 ketika saya gubernur. Belanjanya hanya realisasi 75%. Kemudian realisasi belanja tahun berikutnya 75%. Berikutnya 85%. Kami di provinsi selalu di atas 90%, 94%. Kami harus tahu kira-kira kenapa bisa seperti itu. Baik, waktu sudah habis 30 detik, langsung diberikan jawaban 2 menit paslon 1. 2021 adalah masih dalam suasana COVID. Maka kita konsentrasi semua belanja pada COVID. Itu kebijakan pemerintah nasional. Maka dengan itu Pak Andi Sudirman, mesti kita ingat bahwa kebijakan nasional waktu itu seluruh belanja difokuskan untuk COVID dan pemulihan. Sehingga semua merevisi anggaran pemerintah di seluruh Indonesia. Ini bukan persoalan penyerapan atau tidak, tapi persoalan kedaruratan. Maka dengan itu, walaupun seperti itu, tapi tetap pertumbuhan ekonomi Kota Makassar di atas rata-rata nasional. Tapi pertumbuhan ekonomi selama Bapak menjabat di bawah rata-rata nasional. Bapak tahu, tidak kerja saja 5% Pak, tidak kerja. Tapi Bapak ini 4,31, berarti bukan hanya tidak kerja, tapi betul-betul defisit. Karena tidak kerja saja dapat 5% Pak. Begitu pertumbuhan ekonomi. Kota Makassar 5,3% dan pernah 5,4%. Maka dengan itu hati-hati bicara tentang ekonomi. Kalau seandainya 2021 waktu itu tidak ada kebijakan recovery pemerintah pusat, saya kira Makassar akan berlari kencang seperti hari ini. Apalagi kita membantu banyak hal tentang provinsi. Beruntung ada Makassar, kemiskinan meningkat, tapi mereka lari ke Makassar. Datang ke Makassar tidak apa-apa. Kami insya Allah akan memberikan, kita lihat bahwa pengangguran terbuka kita menembus 1 digit yang sebelumnya 17%. Tahun ini Agustus kita sudah 9%, 9,7%. Itu artinya bahwa walaupun teman-teman datang rescue kepada pemerintah Kota Makassar, insya Allah kami akan siapkan dan kami akan layani. Begitu tampak betul dalam kesehatan juga. Kesehatan kami, siapapun yang masuk di Kota Makassar kita layani. Termasuk orang-orang yang gagal di provinsi masuk ke kota. Baik, waktunya sudah habis. Jawaban kita sudah dengarkan dari pasangan calon nomor urut 1. Silakan diberikan tanggapan 1,5 menit waktunya untuk paslon nomor urut 2. Baik, perlu kita sedikit pahami. Refocusing itu bukan berarti menghapus anggaran. Ya. Tidak belanja 500 miliar sampai 700 miliar, apa yang terjadi? Makassar tidak punya pekerjaan banyak, makanya terjadi pengangguran banyak. Makassar ini tertinggi masih 2 digit pengangguran di Makassar. Bayangkan coba kalau Sulawesi Selatan kemudian bergelimpangan pengangguran.
Kemudian kemiskinan, kenapa? Pertumbuhan ekonomi tidak bisa jadi parameter total. Kenapa? Kalaupun tinggi pertumbuhan ekonomi, tapi Gini rasio tidak mengikut, artinya hanya kelompok sektor, biar sendiri orang, tinggi ekonomi bisa menguasai perekonomian Sulawesi Selatan. Tapi kalau Gini rasio berbarengan, provinsi kami turun Gini rasionya, tapi Makassar naik. Harus dipahami. Jangan kita bagaimana naik pertumbuhan ekonomi, parameternya satu, naik ekonomi, banyak pengangguran, turun kemiskinan, ada persoalan. Gini rasio naik, berarti ada masalah dengan manajemen tata kelola pemerintahan. Kenapa? Karena kita tidak belanja. Saya sampaikan, Sulawesi Selatan tidak bisa keluar dari lebih dari 50% terkait masalah belanjanya di APBD. Makanya terjadi perlambatan di awal tahun selalu. Kenapa? Karena tidak cair dana itu, tidak lari dana itu ke masyarakat. Pekerjaan pengangguran terjadi di mana-mana. Seperti itu. Makanya kita harus sampaikan bahwa kita harus menata sistem manajemen. Bagaimana secepatnya keluar. Makanya Bapak Presiden Jokowi sebelumnya selalu belanja, habiskan, belanja. Karena untuk masyarakat. Baik, waktunya sudah habis. Tanggapan balik dari paslon nomor urut 1, 1 menit Bapak waktunya. Kami persilakan. Saya kira data Bapak salah lagi. Gini rasio itu menurun Pak. Kemarin kami 0,39 sekian, sekarang sudah 0,37. Periksa, silakan teman-teman netizen cek baik-baik. Jadi hati-hati, jadi betul kita bilang jampo bale-bale, betul sekali. Ya, maka dengan itu Bapak Ibu sekalian, maka dengan itu harus data dihafal. Gini rasio itu data dihafal. Ini akibat lorong wisata, mikro berkembang, kemudian mendekati. Gini rasio itu adalah pemegang uang terbanyak dengan pemegang uang terkecil itu mendekat. Makin kecil Gini rasio, makin baik kota itu atau pertumbuhan ekonomi itu. Kami pertumbuhan ekonomi tertinggi, kami pernah 8,79 sebelum Covid. Sekarang kita 5,3 dan saya yakin kita akan menembus 5,5. Kalau kita membangun, kalau kita jadi gubernur, membangun dengan pola ini, insya Allah kita bisa dapat 7%. Begitu hitung-hitungannya, harus dihitung Pak, tidak boleh dia. Baik, waktu sudah habis Bapak. Baik.